pasti selalu tergantung dengan ilmu yang kita miliki. Iya, database yang kita miliki Iya, zaman dulu benar, kayak gimana benar, gitu. benar, iya. Ya kayak saya aja, Iya. misalnya saya bicara sama om dan tante saya gitu ya. Ya berkaitan dengan dulu bagaimana cara orang tua mereka mendidik mereka gitu ya. Ya saya lihat, waduh, banyak ininya juga gitu kan, banyak salahnya juga gitu. Cara misalnya kakek saya dalam mendidik ayah saya gitu ya. Kakek saya misalnya pakai tangan besi gitu. Nah di situ akhirnya saya nggak heran gitu. Misalnya kayak ayah saya juga ya niru gitu. Nurun. Akhirnya saya yang kena gitu. Nah tapi di situ saya alhamdulillah saya nggak dendam. Ya saya nggak pernah gitu. Misalnya apa yang dilakukan oleh orang tua saya ke saya, misalnya kayak ya meskipun itu berbau fisik gitu ya. Saya alhamdulillah saya nggak dendam karena saya pikir ya udah emang saya bandel, saya perlu mendapatkan hal itu. Tetapi ternyata beda dengan kakak saya. Ya, kakak saya malah menyimpan trauma itu gitu karena dia merasa diperlakukan dengan nggak semestinya. Nah, bayangin ya, saya sama kakak saya meskipun kita saudara kandung dalam menyikapi perlakuan orang tua ke kita tuh beda. Iya. Nah, jadi di sinilah akhirnya saya sadar gitu, kita nggak bisa menyamaratakan anak. Misalnya kita tangan besi nih, sama si A, si B kita tangan besi, si C kita tangan besi, semua nggak bisa. Harus kita lihat nih, ini anak nih tipikalnya kayak apa, dia enaknya tuh diapain, dia senangnya kalau diberitahukan modelnya kayak bagaimana. Karena setiap anak itu unik gitu. Kalau kita berusaha mencari tahu gitu ya keunikan anak kita tuh apa gitu, akhirnya kita tahu bagaimana cara masuknya. Tetapi kalau kita nggak mau belajar ya bagaimana kita bisa tahu kan kondisi-kondisi anak kita tuh seperti apa gitu. Jadi saya juga tahu hal-hal kayak begini karena saya belajar. Iya, gitu. Jadi cara memutus garis kesalahan pola didik anak dari orang tua kita itu adalah dengan cara belajar. Iya. Dan pada akhirnya Pak Doni ke anak Pak Doni nggak tangan besi. Ya iya, nggak saya samakan lagi gitu. Iya, betul. Tapi masih banyak di luar sana orang tua ya sesuai dengan didikan orang tua yang sebelumnya. Iya, benar. Gitu. Nah, ini yang kadang saya ngeliatnya ngenes gitu. Kalau kita sebagai orang tua itu ya tetap istiqomah di jalan yang salah gitu. Dilanjutkan. Benar. Dia nggak sadar gitu bahwa dia waktu pas jadi anak, dia kan sebenarnya dalam hati kecilnya dia nggak seneng gitu kan. Pasti ada. Misalnya orang tuanya kasar sama dia, main pukul. Ya mana ada sih anak yang seneng gitu, orang tuanya sering main pukul. Nggak ada. Ya even ada anak gitu ya yang sosokan gitu, oh nggak apa-apa orang tua gue keras sama gue. Gue kan bisa jadi anak laki-laki yang kuat gitu. Tapi secara naluri nggak begitu ya, manusiawi gitu kan. Nggak ada gitu, kecuali manusia itu mati rasa. Iya benar. Kayak teman saya punya temen nih yang waduh dia istilah perilakunya tuh di luar akal sehat gitu ya. Nurul. Pernah lah berada di balik jeruji penjara gitu. Dia aja sendiri gitu ya, meskipun perilakunya tuh ya sangar gitu ya, preman gitu. Dia sendiri aja cerita sama saya, dia nggak suka dulu diperlakukan keras oleh orang tuanya. Ya. Jadi orang tuanya itu dikit-dikit gesper, dikit-dikit mukul. Dia sendiri nggak suka. Dia juga, saya lihat kenapa dia berperilaku seperti itu akibat cara didik orang tuanya yang kasar. Akhirnya dia kasar sama orang lain. Nah, jadi kan ada efek yang berantai gitu. Nah, tetapi kalau kita jadi orang tua terus istiqomah melakukan kesalahan yang sama, ya bagaimana gitu? Rantainya makin kuat itu. Benar. Nggak putus-putus jatuhnya. Nggak putus-putus. Kita bukan memutuskan rantai kesalahan itu. Gitu. Melanjutkan. Gitu. Malah melanjutkan. Nanti efeknya ya begitu kan, kayak teman saya harus dipenjara karena kasus gitu. Ini kan yang kita sebenarnya nggak mau gitu. Apakah kita nggak punya perasaan gitu ya, misalnya anak kita di balik jeruji penjara gitu. Bagaimana sih perasaan orang tua gitu ya.
Ya, kalau kita masih punya perasaan, ya pasti kita akan menyesal gitu. Waduh, saya dulu salah nih ngedidik anak saya terlalu keras sama dia. Saya nggak pernah menunjukkan kasih sayang. Akhirnya anak saya ini meniru saya gitu. Malah dia melakukan hal ini kepada orang lain gitu, sampai membuat orang lain tuh ya terluka akibat anak saya. Nah, di sini kan kita baru menyesal gitu. Nah, tetapi kan menyesal ini kadang ya sudah terlanjur terjadi gitu kan. Terlanjur sudah memiliki efek yang darurat gitu ya. Nah, itu. Yang merugikan yang lain. Benar. Nah, ini kan yang baru kan. Ini kan yang akhirnya kita selalu menyesal tuh belakangan. Nggak ada mau penyesal di awal mau pendaftaran. Tapi kenapa penyesalan itu kita taruh di awal, Bung? Iya. Kita lebih istilahnya mencoba membayangkan kalau saya terus istiqomah dengan perilaku yang seperti ini. Nah, betul. Bagaimana nih dampaknya kepada anak saya? Ya, harus direfleksikan. Nah, di situ kan kita mulai tuh berimajinasi. Ya, kita melihat di masa depan anak kita tuh akan seperti apa dengan perilaku kita saat ini. Nah, akhirnya di situ timbul ketakutan di dalam diri kita. Nah, itu kan yang benar, jadi menyesal itu kita tarik di awal ya, agar timbul kesadaran gitu yang positif gitu. Jadi kita membayangkan ketakutan kita. Iya, benar. Nah, biasanya kan orang banyak gitu ya, kalau dia sudah merasa takut di dalam dirinya, akhirnya dia takut berbuat. Betul. Nah, tapi kalau kita nggak pernah membayangkan tentang ketakutan kita, akhirnya kita santai aja. Iya, ngerasa benar. Iya, nggak sadar-sadar. Nah itu kan parahnya di situ, Bung. Makanya saya merasa tidak ada orang tua yang sempurna. Betul. Tetapi yang ada tuh orang tua yang terus istiqomah mau belajar. Belajar memperbaiki lagi. Dan yang satu lagi, Bung, ketika kita berbuat kesalahan ya pada anak, jangan sungkan, kita harus mau minta maaf. Oh, ini nih. Ini kayaknya orang tua spesies yang langka. Nah, ya itu nggak bisa dihindari, Bung. Kita jangan gengsian jadi orang tua. Iya, seumur-umur ya, Pak ya. Karena kan orang tua tuh merasa mungkin dia yang sudah melahirkan kita, dia yang sudah merawat kita. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita harus memaklumi itu. Gitu. Nah, itu yang parah. Karena apa? Nanti ketika anak kita melakukan kesalahan, sama gitu juga. Iya, benar. Dia akan sulit mengakui kesalahannya. Ya, makanya orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu gitu. Nggak, ini kok nggak merusak harga diri kita kok. Kita minta maaf duluan ke anak. Gengsi amat sama anak, Pak ya. Benar. Kenapa emang anak itu? Malah anak akan mengapresiasi gitu. Lebih dekat juga kita. Misalnya dia ngelihat orang tua temennya gitu ya. Orang tua temannya tuh kasar gitu. Dan istilahnya udah tahu dia yang salah tapi dia nggak mau minta maaf. Terus dia ngeliat orang tuanya dia sendiri kok mau minta maaf. Wah, itu anak akan merasa bersyukur banget. Benar. Untung orang tua gue nggak kayak orang tua temen gue gitu kan. Dan dia akhirnya merasa bahwa hidup dia beruntung gitu. Dia memiliki orang tua tuh yang istilahnya mau mengakui kesalahannya, mau misalnya berubah. Nah, akhirnya kan anak itu lebih benar-benar merasa orang tua gue ini adalah segala-galanya bagi dia. Nggak sampai terjadi pembunuhan ya. Nah, itu. Nah, itu kan itu jadi pembelajaran kan, sampai terjadi pembunuhan kan. Iya, kalau misalnya orang tua minta maaf sih kayaknya enggak sih, Pak. Iya, benar. Anak juga akan maklum. Betul. Iya, orang tua gue kan manusia biasa, ya tempatnya kilaf, gue aja sering bikin kesalahan juga kok. Nah, tapi ketika orang tua mau minta maaf, anak tuh akan sangat menghargai, Benar. Karena dia tahu gitu, gak semua orang tua berani minta maaf kepada anaknya. Dan ketika dia melihat di depan mata kepala dia sendiri bahwa orang tuanya mau minta maaf, nah di sini Gung, momentum terbesarnya gitu, bahwa kita menyadari tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi adanya orang tua yang mau terus belajar. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni sama-sama pada siang hari ini dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.